Papan ada di Kalimantan, tuan kota bersih, indah, aman dan nyaman. Banyak ragam budaya dan bahasa, tuan yang jadikan kota sangat beriman. Hijau hutannya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Kartika Herjuniati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 dari LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan nomor peserta 1523030104754. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 006 Balikpapan Kota, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajarannya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Belajar tentang pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Siapa hari ini yang tidak hadir? Semuanya hadir? Baik, puji Tuhan semuanya hadir. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum belajar, Bu Tika ingin salah satu anak-anak untuk memimpin doa karena supaya pembelajaran kita lancar. Kita harus apa dulu? Berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Maju. Ada? Oh ya, Asalia. Silakan maju Asalia. Ya, mari kita satu di dalam doa. Amin. Terima kasih Asalia. Silahkan duduk. Kepada Sang Merah Putih, hormat, tegak, tekuk Pancasila. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Bineka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Silakan yang kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pada pemimpin silakan. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memberikan rasa nasionalis kita kepada nusa dan bangsa
melalui lagu apa tadi? Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, selanjutnya Butika akan memberikan ke anak-anak apa sih pembelajaran kita hari ini tentang apa? Nah, Butika mau bertanya, keberagaman yang ada di Indonesia yang anak-anak tahu, misalnya keberagaman apa saja ya? Siapa yang tahu anak-anak? Grace? Agama. Dominic? Bahasa. Darren? Budaya. Asalnya? Suku. Natalia? Baju adat. Fiona? Makanan. Nah, betul sekali. Semuanya anak-anak sudah tahu. Ada baju, agama, suku, makanan, dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah anugerah dari Tuhan untuk bangsa Indonesia. Belum tentu bangsa lain ada yang bermacam-macam seperti ini. Itulah uniknya bangsa Indonesia, mempunyai keragaman yang berbeda-beda. Lalu anak-anak, pembelajaran kita tentang keberagaman itu nanti kita akan ganti lagi. Kenapa kita harus bermacam-macam? Kenapa Tuhan memberikan suku agama yang bermacam-macam yang ada di Indonesia? Untuk apa sih? Baik, yuk kita akan melihat ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama apa, Nana? Silakan dibaca. Ya, betul. Yang kedua, yang ketiga, ya, ada yang keempat? Peserta didik bersama-sama menjadi Indonesia negara. Itu yang terakhir, anak-anak harus bisa mempunyai sebuah karya. Itulah 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Nah, sebelum ke pembelajaran, Butika akan menampilkan sebuah video tentang kebersamaan yang akan kita lihat bersama-sama. Ya, mari anak-anak silakan menyiapkan alat tulisnya. Yang perlu ditulis boleh ya untuk video ini. Namaku Ismail. Aku biasa dipanggil Isma. Aku berasal dari Medan. Nami Abdi Nika Krismonita. Abdi teh biasa dipanggil Nika. Abdi berasal dari Sumedang. Namaku Vanessa Siamia. Biasa dipanggil Vanessa. Aku asalnya dari Pekalongan. Namaku Jazal Hasanah. Aku biasa dipanggil Jazaul. Dan aku berasal dari Madura Daya. Hari demi hari berkumpul manusia pilihan yang akan mengikuti event Olimpiade Matematika Internasional 2020. Mereka berangkat dari suku yang berbeda, budaya yang berbeda, berpaham menjadi berbeda. Akan tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengharumkan nama dan artinya itu tersebut. Nah, baik anak-anak, dari sepenggal video ini, Butika ingin menyampaikan kepada anak-anak bahwa di negara Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku. Seperti yang dikatakan saya tadi ya, suku, bermacam-macam sukunya. Dari Madura, Kalongan, ya, semuanya adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, dari keberagaman ini Tuhan menginginkan supaya kita semua selalu menjadi manusia
menghargai. Ya, betul sekali. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita harus saling menghargai. Apalagi sebagai pengikut Tuhan, kita sudah diajarkan tentang harga menghargai. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita lanjut lagi ke pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, mengapa kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai seperti yang disampaikan oleh Grace? Karena di Indonesia terdapat bermacam-macam suku. Kalau kita tidak menghargai dan tidak taat, apa yang terjadi dengan negara Indonesia? Pasti akan terjadi kerusuhan dan peperangan di mana-mana. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia memberikan dasar atau lambang negara Indonesia. Namanya apa, anak? Lambangnya burung Garuda dengan semboyan apa? Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika, anak-anak? Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Nah, seperti yang disampaikan anak-anak tadi, bermacam-macam suku, apalagi anak Indonesia, bahasa, budaya, adat, dan ya macam-macam. Nah, sekarang kita akan sampaikan nih gambar yang ada di layar ini. Gambar yang pertama, ini dari suku apa ya, Nana? Dayak. Dayak itu dari daerah mana? Kalimantan, tempat kita tinggal. Adalah suku asal dari suku Dayak. Yang kedua, ini suku apa? Toraja. Siapa di sini yang dari suku Toraja? Oh, ada ya. Oh ya. Toraja, baju adatnya seperti ini ya. Nah, jadi Toraja ini asalnya dari Pulau Toraja. Nah, selanjutnya baju daerah mana nih, anak-anak? Bali. Siapa yang pernah ke Bali? Pernah? Oh, belum ya. Nanti kita sama-sama ke sana ya. Kita semoga ada rezeki ya. Kita bisa sama-sama ke Bali. Nah, amin. Selanjutnya ada suku apa lagi, anak-anak? Jawa. Lihat baju adatnya. Ada yang punya baju adat Jawa? Belum? Ya, Budika punya, karena Budika kebetulan orang Jawa. Yang kedua, ini Papua. Ciri khasnya seperti apa kalau baju adat dari Papua? Ciri khasnya banyak daun-daun kering ya. Ya, lalu bukannya diapakan? Dikasih putih-putih, itu adalah tanda bahwa mereka dari Papua. Itu ada artinya. Lalu sebelahnya ini dari suku apa? Maluku. Siapa di sini yang orang Maluku? Marcelo orang Maluku? Ini baju adatnya seperti ini ya. Nah, di sini Marcelo yang orang Maluku atau orang Ambon, itu di Maluku ya. Baju adatnya seperti itu. Nah, dari bermacam-macam suku, baju adat, ini Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia. Itu baru suku dan baju adatnya. Kita lihat lagi, ada apa lagi yang berbeda di Indonesia itu? Makanan. Nah, ini makanan apa? Siapa yang tahu? Kapurung. Siapa yang suka kapurung? Weh, semuanya suka ya, ya. Mereka juga suka. Enak sekali. Dari mana kapurung itu, Nana? Sulawesi. Dari Sulawesi, makanan khas orang Sulawesi kapurung. Nah, yang kedua juga tidak kalah enaknya nih. Namanya apa nih? Manado. Di sini siapa yang orang Manado? Orang Manado, angkat tangan. Oh, Dominic. Dominic pasti suka ya bermanado. Nah, siapa yang di sini suka bermanado? Ya, enak rasanya ya.
sini yang pernah makan gudeg? Pasti jarang. Kalau orang Kalimantan jarang makan gudeg, karena makanan gudeg ini hanya ada di Pulau Jawa. Enak sekali. Biasanya di sini ada kalau ada pernikahan, pasti ada gudeg. Kalau di catering ya, tapi kalau namanya di rumah kadang-kadang jarang orang masak gudeg karena masaknya lama sekali. Yang terakhir, ini makanan apa namanya, Nana? Papeda. Siapa yang suka makan papeda? Dominik, enak. Enak sekali. Dari mana papedanya, Nana? Papua. Nah, dari makanannya saja kita sudah berbeda, bajunya sudah berbeda. Artinya di Indonesia itu tidak ada yang sama. Tetapi masyarakat Indonesia semuanya rukun dan damai. Lanjut ya. Nah, selain baju, suku, ada apa yang berbeda, Nana? Tarian. Setiap daerah mempunyai tarian juga yang berbeda, mempunyai ciri khas. Tari apa nih namanya? Tari piring. Dari mana tari piringnya, Nana? Dari Sumatera. Saman, tari saman. Siapa yang pernah lihat tari saman? Pernah nari saman? Pernah. Dari mana tari saman? Aceh. Ya, berbeda ya. Bajunya pun berbeda. Lanjut. Tarian dari mana lagi nih, Nana? Tari apa nih? Maengket. Maengket itu dari mana? Manado. Bagus sekali tari maengket ini ya. Banyak yang nari biasanya. Nah, sebelahnya lagi nggak kalah bagusnya lagi. Tari apa nih, Nana? Tari kecak. Tari kecak. Dari mana tari kecak? Dari Bali. Siapa di sini yang dari Bali? Oh, Daren dari Bali. Oh, bajunya ya luar biasa Daren ya. Dari Bali. Nah, kalau tari kecak bajunya seperti Daren. Coba Teh Daren maju ke sini. Nah, kalau menari kecak dari Bali bajunya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah dari Bali, ada topinya nih ya. Ada sarungnya juga harus sama ya. Makasih Daren, silakan duduk. Lanjut. Selain tarian juga ada alat musik yang berbeda loh, Nana. Alat musik apa ini namanya? Kendang. Kendang itu dari mana? Jawa. Pernah lihat kendang? Pernah ya. Biasanya orang yang kalau kendang itu dari Jawa. Pakai bajunya juga baju Jawa. Karena alat musiknya dari Jawa, bajunya baju Jawa. Tapi seandainya pakai baju yang lain boleh, nggak apa-apa. Karena itu adalah namanya kebersamaan. Selanjutnya, ini alat musik apa? Kulintang. Kulintang itu dari mana ya? Sulawesi. Siapa yang pernah memainkan musik kulintang? Tidak ada? Belum? Ya, nanti belajar ya sama orang Sulawesi yang jago main kulintang ya, Nana ya. Bagus sekali kalau kulintang. Kita lanjut ya. Nah, ini juga ada alat musik. Siapa yang pernah lihat alat musik ini? Semuanya pernah ya? Namanya apa? Seruling. Bagaimana cara memainkannya? Ditiup. Iya. Kalau menutupnya tidak pas, bunyinya bagus nggak? Nggak. Jadi harus rapat sekali. Ini mempunyai keterampilan, harus terampil yang luar biasa. Sebelahnya, ini namanya apa? Rebana. Siapa yang pernah lihat rebana? Ini di sini ada rebana. Nah, ini adalah rebana. Ya, ini dengan cara dipukul. Nah, ini rebana yang dimainkan sering oleh anak-anak di sekolah, pentas seni, juga di tempat-tempat kesenian lainnya. Ini namanya apa? Rebana ya. Nah, selain itu ada juga tamborin. Ini tamborin. Nah, ini tamborin. Apa namanya? Bisa buat nari, bisa untuk alat musik. Ya namanya, bermacam-macam sekali alat musik yang dihasilkan dari berbagai macam daerah. Kita lanjut. Nah, anak-anak
dari bermacam-macam alat musik yang ada di Indonesia, tidak kalah juga loh anak-anak, kita sebagai anak Tuhan juga mempunyai nabi yang suka menyanyi dan memainkan alat musik. Nah, di Alkitab dituliskan alat musik itu di kitab apa, anak-anak? Mazmur berapa? 150 ayat 1 sampai 6. Yes. Baik, mari kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab. Anak-anak, sekarang kita akan membaca Alkitab dari kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Ya, silakan dibuka Alkitabnya. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Yang perempuan ayat yang ganjil, maaf, bukan bersama-sama, yang bergantian ya. Yang perempuan ayat yang ganjil, yang laki-laki ayat yang genap. Ya, mari kita membaca Alkitab bergantian. Silakan dari yang perempuan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dalam segala perkataannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya. Lanjut. Pujilah Dia dengan firman Allah. Lanjut. Pujilah Dia dengan doa dan panggilan dari pujilah Dia dengan pemainan terapi. Lanjut. Pujilah Dia dengan gelacak dan berkelit. Pujilah Dia dengan Ya. biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Allah. Haleluya. Anak-anak, dari kitab Mazmur ini kita tahu bahwa kitab Mazmur suka membaca Alkitab. Siapa yang menulis kitab Mazmur, anak-anak? Daud. Ya, dari Daud kita melihat bahwa Daud sangat suka menulis dan memainkan alat musik. Coba kita lihat ya. Alat musik yang ada di Alkitab misalnya apa, anak-anak? Namanya apa yang pertama? Ya, sangkakala. Yang kedua, rebana. Ketiga, kecapi. Keempat, lima, ceracap. Nah, ini adalah alat-alat musik yang ada di Alkitab yang dimainkan oleh Daud. Nah, siapa yang belum tahu Daud? Ini adalah raja atau Raja Daud ya, suka main alat kecapi. Nah, dari Daud ini kita tahu bahwa dengan alat-alat musik yang ada yang diciptakan di bumi atau di Indonesia itu boleh dimainkan untuk memuji Tuhan. Misalnya pada saat kita beribadah, boleh nggak kita memainkan alat musik? Boleh, karena alat musik itu bisa dipakai untuk pengiring supaya lagu-lagu rohani atau isi hati kita lebih bermakna untuk memuji Tuhan. Nah, anak-anak, dari alat-alat musik, suku, bahasa yang telah kita pelajari tadi, semua adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keberagaman itu dengan baik. Nah, untuk lebih, Bu Tika ingin tahu nih, apa yang Bu Tika sampaikan hari ini, apakah anak-anak memahami? Kalau memahami, Bu Tika akan mencoba memberikan anak-anak latihan atau soal diskusi yang harus anak-anak diskusikan bersama teman-teman. Sudah siap? Ya. Kelompok 1 akan Bu Tika kasih topik yang berbeda. Kelompok 2 juga akan Bu Tika kasih yang berbeda. Anak-anak silakan membaca apa yang ada atau perintah yang ada di lembar kerja siswa ya. Silakan peserta didik silakan membaca berdiskusi berkelompok. Silakan diisi kalau sudah ya diisi. Silakan yang mau memberikan
jawabannya boleh mendekat karena ini adalah diskusi. Jadi anak-anak harus belajar bersama-sama. Sebagai sekretarisnya boleh menulis ya. Kalau sudah selesai, anak-anak boleh maju ke depan dan jawabannya dipresentasikan di depan. Ya, sudah? Ya, kalau sudah, silakan maju ke depan yang sudah. Ya, silakan semuanya maju ke depan. Ayo kita lihat teman-teman kita yang akan mempresentasikan. Ya, silakan Jaren dibaca. Yang pertama suku Jawa, yang pertama suku Dayak, yang kedua suku Bali, yang ketiga suku Jawa, yang keempat suku Maluku. Ya, betul. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya, silakan ditempel di papan. Ini pakai perekat. Kelompok 2 sudah selesai. Ada yang susah? Ya, silakan ditempel. Ya. Kalau sudah, silakan duduk. Hebat ya. Kelompok 2 sudah selesai. Oh, ada yang susah. Oh ya. Alat musik. Ya, ini adalah rebana. Oh, sudah semuanya ya. Baik, silakan maju ke depan untuk dipresentasikan ya supaya teman-teman yang lain tahu. Anak kelompok 1 kira-kira dapat tidak mengerjakannya? Ya, silakan dibacakan. Alat musik yang pertama namanya apa? Ya, yang kedua? Yang kedua apa? Ya, yang keras ya. Ayo biar dengar tidak anak-anak? Tidak mendengar. Salah. Yang kedua? Yang ketiga? Ya, luar biasa. Betul semua. Coba dilihatkan teman-temannya. Ini adalah tugas dari kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak. Oke, silakan ditempel dulu pakai plakat. Ditempel di papan peraga ya. Kalau sudah, silakan ditempel Immanuel. Ya, terima kasih ya Nana, silakan duduk. Nah, setelah anak-anak mengerjakan tugas diskusi, Bu Kartika juga akan memberikan tugas secara sumatif atau pribadi. Ya. Tugas yang kedua adalah Natalia, tugas yang kedua adalah tugas secara pribadi. Nah, tugas yang kedua ini akan memakai alat yang lain, bukan ditulis tetapi pakai handphone. Apakah Nana sudah membawa handphonenya? Ya, silakan dibuka handphonenya. Ketika akan kirim materinya atau sumatifnya di handphone. Ya, kalau sudah, silakan linknya dibuka. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Akan kirim link di situ. Sudah diterima? Ya, kalau sudah diterima silakan dikerjakan. Ada kendala? Ada kendala? Tidak, semuanya bisa membuka ya. Ya, ini ada yang sudah selesai. Ya, bisa lihat nilainya? Ya, kalau mau lihat nilai, anak-anak bisa mengklik lihat nilai. Ya, baik. Kalau mendapat nilai tinggi tidak boleh sombong, tetap rendah hati.
sudah? Bisa. Oke, Dominic bisa. Ya, silakan. Boleh dilihat nilainya sudah muncul? Sudah selesai semua ya? Sudah selesai? Ada yang belum? Semuanya? Mas Elo sudah? Ya. Nah, dari hasil sumatif yang anak-anak kerjakan, ketika akan lihat nilainya di sini. Ketika tampilkan ya. Nah, ini ada yang dapat nilai 100. Siapa dia? Dia namanya yang ini adalah Grace. Lanjut, ada lagi. Siapa namanya? Azalea. Ini siapa namanya? Marcelo. Ya, ayo Marcelo belajar lagi. Ini siapa namanya ini? Darren. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah dapat mengerjakan. Bagaimana soal sumatifnya? Susah apa mudah? Gampang. Siapa yang dapatnya 100 pasti gampang. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari yang anak-anak kerjakan tadi, semoga anak-anak dapat mengapresiasikannya nanti di dalam kegiatan sehari-hari. Dimanapun anak-anak berada, ketika ini kita sebagai anak Tuhan tetap harus menjadi anak-anak yang rendah hati. Handphonenya silakan ditaruh dulu. Silakan ditaruh anak-anak. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tugas yang ketiga adalah tujuan pembelajaran yang keempat. Apa yang kita lakukan? Menyanyi bersama. Baik, anak-anak, kita akan mempersiapkan untuk menyanyi bersama ketika akan memanggil Bapak dan Ibu Guru untuk melihat karya konser ini anak-anak. Siap? Siap. Baik, silakan anak-anak berdiri dengan tertib. Ya, ketika akan memanggil Bapak Ibu Guru ya. Silakan Ibu. Silakan duduk di depan Ibu. Bapak Ibu Guru, mohon izin kami anak-anak mau menampilkan karya yaitu konser ini tentang keberagaman. Mohon masukannya Bapak Ibu untuk anak-anak kami supaya kedepannya lebih baik lagi. Sudah siap anak-anak? Sudah. Kita akan nyalakan dulu ya lagunya ya. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberi
kami tentang keberagaman sesuai dengan pembelajaran ke-10 kelas 4 dengan tema keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, mohon masukannya untuk Ibu Kepala Sekolah kepada anak-anak kami supaya kedepannya lebih baik lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ketika yang saya hormati selaku guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 06 dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, terima kasih. Kalian adalah anak-anak hebat yang sudah menunjukkan bisa rasa cinta tanah air. Keberagaman kalian ini adalah menunjukkan bahwa kalian adalah generasi-generasi bangsa yang cinta tanah air. Nah, Ibu harapkan dengan keberagaman ini kalian tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, kita boleh berbeda, tetapi kita tetap satu, bangsa Indonesia. Ya, tetap semangat. Kalian adalah anak-anak hebat. Tetap rajin belajar, tetap tumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebersamaannya, ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya. Terima kasih. Silakan beri salam anak-anak. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya dan untuk sarannya kepada anak-anak kami. Semoga kedepannya anak-anak kami dapat lebih baik lagi untuk menunjukkan rasa cinta kepada bangsa dan negara, terutama tentang keberagaman yang ada di Indonesia ini, terutama di sekolah SD Negeri 06 Balikpapan Kota. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu untuk semoga kedepannya anak-anak kami dapat menjadi anak yang lebih baik. Selamat siang. Anak-anak yang dikasih Tuhan, luar biasa konsernya hari ini. Bapak dan Ibu guru sudah menontonnya dan mereka sangat terkesan dengan penampilan anak-anak yang luar biasa. Nah, kembali lanjut ke kesimpulan hari ini. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, kesimpulannya apa ya anak-anak tentang keberagaman ini? Ya, Grace? Oh iya, kita harus saling mengasihi meskipun beda suku. Terima kasih, luar biasa. Ada yang mau menambahkan lagi? Asal ya? Saling menghargai dalam keberagaman. Iya, kita harus saling menghargai dalam keberbedaan. Itu adalah kesimpulan hari ini dan ketika tambahkan sebagai anak Tuhan kita jangan bosan-bosan untuk menolong sesama yang membutuhkan meskipun berbeda agama, suku dan budaya. Nah, untuk merefleksi anak-anak ketika mau tanya nih penasaran ketika dari pembelajaran yang Butika sampaikan ini, apa manfaat yang anak-anak terima? Manfaatnya apa pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Manfaatnya apa ya, Grace? Kita harus saling menghargai. Boleh. Ada lagi yang lain? Manfaatnya apa sih pembelajaran hari ini? Ya, Dominic. Berbuat baik ya kepada siapapun. Nah, untuk firman Tuhannya yang tadi anak-anak baca di Mazmur, apa yang harus kita lakukan kepada sesama kita atau di lingkungan kita, di tempat kita berpelayanan? Dalam berpelayanan kita harus saling menghargai. Dengan alat musik yang ada menurut firman Tuhan, kita harus gunakan untuk
memuji dan memuliakan Tuhan. Dan manfaatnya apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Ya, kita harus hidup rukun. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita akan mengajak anak-anak untuk menutup dalam doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo Grace, silakan. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Grace. Mari berdoa. Amin. Terima kasih Grace. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kita harapkan semoga anak-anak selalu menjadi anak yang hebat, yang taat kepada Tuhan dan suka menolong dimanapun berada. Akhir kata, berikan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemberian materi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan.